Peraturan tentang penggunaan obat dalam praktik kebidanan dan obat yang lazim digunakan. Latar belakang: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi serta meningkatnya kompleksitas kasus kebidanan juga menuntut bidan untuk terus memperbarui pengetahuannya mengenai farmakologi kebidanan. Obat-obatan seperti oksitosin, magnesium sulfat, vitamin prenatal, antibiotik, dan analgesik merupakan beberapa contoh obat yang umum digunakan dalam praktik kebidanan dan harus dikelola dengan tepat. Peraturan tentang penggunaan obat dalam praktik kebidanan. Peraturan perundang-undangan terkait. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan menyatakan bahwa bidan berwenang memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan kompetensinya, termasuk dalam hal pemberian obat. Pelayanan kebidanan mencakup promotif, preventif, kuratif terbatas, dan rehabilitatif. B. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan. Bidan dapat memberikan obat tertentu sesuai kewenangan dan standar pelayanan kebidanan. Obat yang diberikan harus termasuk dalam daftar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. C. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pelayanan kefarmasian di puskesmas memberikan panduan mengenal penyimpanan, distribusi, dan penggunaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan primer, termasuk yang diberikan oleh bidan. D. Formularium Nasional atau Fornas, daftar obat yang direkomendasikan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan, termasuk obat yang boleh digunakan oleh bidan di fasilitas pelayanan primer. Jenis obat yang lazim digunakan dalam praktik kebidanan. Bidan hanya boleh menggunakan dan memberikan obat-obatan tertentu yang termasuk dalam kewenangannya, di antaranya obat untuk kehamilan, yaitu yang pertama asam folat, yang kedua ferosulfat atau zat besi, yang ketiga multivitamin ibu hamil, dan yang keempat tablet tambah darah. Obat untuk persalinan. Yang pertama, oksitosin digunakan dalam kasus tertentu dengan pengawasan medis. Yang kedua, lidokain atau anestesi lokal. 3. Magnesium sulfat. Untuk preeklamsia atau eklamsia, penggunaannya biasanya oleh dokter, tetapi bidan bisa membantu dalam penatalaksanaan awal. Dan yang keempat, antibiotik profilaksis. Terbatas sesuai indikasi dan pedoman. Obat untuk nifas dan bayi baru lahir. Yang pertama, metronidazol atau antibiotik lain dalam indikasi terbatas dan sesuai pedoman. Yang kedua, vitamin K1 untuk bayi baru lahir. Yang ketiga, tetes mata bayi yaitu nitrate atau eritromisin. Yang keempat, oksitosin untuk mengatasi atonia uteri pasca persalinan. Kontrasepsi. Yang pertama, pil KB kombinasi. Yang kedua, pil progestin atau mini pil. Yang ketiga, suntik KB atau DMPA atau kombinasi. 4. Alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu AKDR atau IUD. Yang kelima, implan, jika sudah bersertifikasi pelatihan. Prinsip pemberian obat oleh bidan. Yang pertama, sesuai standar dan pedoman klinis. Yang kedua, berbasis bukti dan indikasi medis. Yang ketiga, tercatat dan terdokumentasi dalam catatan rekam medis. Yang keempat, dilakukan dengan informat. Kesimpulan, penggunaan obat dalam praktik kebidanan diatur secara ketat untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan perlindungan hukum bagi bidan dan pasien. Obat-obatan yang lazim digunakan dalam praktik kebidanan antara lain obat untuk kehamilan seperti vitamin dan zat besi, obat untuk persalinan seperti oksitosin dan ergometrin, serta obat untuk nifas dan kontrasepsi.